Astagfirullahaladzim. Loh. Allah. Ayo ngomong. Aku diinjek, kurang ajar ini setan. Wakul jal haq wa yahaqal batil innal batila. Allah Akbar. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Bapak. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu dari Purwakarta, Jawa Barat. Beliau adalah Ibu Nur Hasana dan suaminya Bapak Mariono. Mereka berdua datang kemari bersama keluarganya. Ada ayah dari Ibu Nur Hasana dan juga kakaknya dan juga adiknya. Nah, Ibu pertama kali menghubungi saya itu mengeluh mengenai gangguan kesehatan ya Bu? Iya. Apa sih yang dirasakan Ibu? Yang dianggap ganjil atau di luar nalar gitu Bu? Kepala berat, sakit, keliengan, badan rasa goyang, kayak melayang gitu. Terus ada kayak napas yang orang sedih itu. Seperti itu Mbak. Badan kalau mau tidur merinding, terus Itu panas. Merinding itu seluruh tubuh dari dari belakang. Rasanya dari belakang dulu, terus ke depan. Terus setelah merinding itu hilang, terus panas badan, jadi panas semua, terus lemes. Terus Ibu sudah ke dokter? Sudah Mbak. Apa analisa secara medis? Kata dokter bagus, paru-paru bagus, jantung bagus, hati bagus gitu. Cuman waktu itu emang katanya ada vertigo, tapi masih keliengan. Walaupun sudah minum obat? Udah minum obat. Nah, 2 bulan ini badan kayak melayang, goyang gitu. Oh, Di badan dalam, goyang itu iya. 2 bulan ini. Nah, Iya. terus yang keluar yang Sebelumnya enggak, setelah enggak? saya udah syariat. Pernah berobat ya? Iya. Maksudnya secara non medis ke orang pintar sudah Iya, ya? sudah. Sudah. Ada berapa katanya? Ada 5 orang yang didatangi? Udah 6 orang. Oh, 6 orang ya. Itu Udah gimana 6 hasil orang. terapinya? Ya pertama saya ke yang itu ya orang pintar itu katanya sakit saya nih sakit di ini orang gitu, sakit kiriman katanya. Nah, terus saya berobat lagi yang kedua, itu reaksi saya tuh seperti kesurupan, seperti kayak seperti itu. Kayak mau marah gitu? Iya marah gitu, reaksi saya tuh, wajah saya seperti itu. Setelah itu ada perubahan di kesehatan Ibu? Malah makin nggak enak ke badan, makin rasa takut tuh makin menjadi gitu Mbak. Itu ketakutan itu datangnya kapan? Malam hari atau sewaktu-waktu? Setiap saya mau aktivitas apa tuh pasti ada rasa takut, pasti takut. Terus habis itu karena belum ada perubahan nyari pengobatan lagi, Iya, ikhtiar lagi. rasa takut, susah tidur. Waktu itu susah tidur, saya nggak bisa tidur. Jam 3 saya baru bisa tidur. Jam 3 malam baru bisa tidur. Siang juga saya mau tidur nggak bisa sama sekali. Saya udah seperti apa ya, badan tuh udah asa gimana ya, karena kurang tidur itu. Jadi apa nggak Iya, fokus? jadi nggak fokus. Jadi mau aktivitas layang-layang. juga saya nggak bisa, udah nggak bisa aktivitas dalam rumah tangga, saya udah nggak bisa. Berobat Nah, terus lagi. berobat lagi, saya yang ketiga, alhamdulillah bisa tidur. Itu reaksi saya tuh di dalam perut saya tuh seperti ada benjolan-benjolan tuh dari perut naik ke atas. Itu yang saya rasain itu Mbak. Sama di belakang dari pinggul ke atas tuh seperti kayak ada gulungan ombak kenceng gitu. Terus habis itu? Sama wajah seperti kayak di dalam tuh kayak ada binatang jalan dari sini sampai sini tuh. Binatang seperti jalan itu. Bagaimana Ibu bisa akhirnya memutuskan untuk ke Mata Langit? Siapa yang memberi informasi? Anak saya yang perempuan Hanifah. Oh, dia Dia sering Oh iya. dia sering lihat YouTube Mata Mbak Langit. sama Mata Panglima. Langit, Panglima. Terus habis itu? Terus nyaranin ke sini, Mama udah aja, Mama udah berobat kemana-kemana, tetapi masih nggak ada perubahan. Ya kan namanya anak ya Mbak Ratna, pengen ngeliat mamanya tuh seperti dulu, sembuh, sehat. Saya Allah kasih awalnya sehat, saya pengen sehat lagi, Sabar Ibu. sembuh dari sakit yang saya nggak tahu, yang belum jelas apa sakit saya gitu.
Oke, kemudian anak ibu memberikan informasi, ini loh videonya mah. Iya, tonton. saya belum ngelihat videonya karena kan nonton. saya selama 2 bulan ini saya di rumah bapak di di Bak Bulus. Kalau anak saya di sana di Purwakarta, dia kan kerja pos. Jadi saya selama 2 bulan ini udah ninggalin rumah saya udah kosong, nggak pulang ke rumah. Ibu demi mencari kesembuhan ya. Iya, saya cari ikhtiar di sini syariat. Terus habis itu ibu nggak sempat nonton, langsung aja menghubungi ya? Iya, belum videonya? sempat nonton karena anak saya nonton, jadi anak saya yang WA Mbak Ratna itu anak saya. Oh gitu. Iya. Yang bikin janji itu anak ibu. Iya, anak saya udah mah kayak itu aja ke Panglima Langit. Ya udah insya Allah katanya gitu. Mudah-mudahan mama sembuh lokasi lewat kota Panglima. Ini sekarang anak ibu tahu kalau ibu kemari? Tahu, Tapi dia nggak bisa ikut karena nggak bisa karena kerja. Baiklah, mungkin ibu memang sudah penasaran sekali gitu apa yang sebenarnya terjadi dengan kesehatan ibu. Apakah benar ada kiriman atau ada makhluk yang bersemayam di badan ibu? Dan memang di badan ibu sendiri yang saya lihat memang itu ada kayak siluman ular, ada makhluk banaspati, Yang buat panas. ada siluman nenek-nenek, ada makhluk seperti biawak, binatang reptil dia berjalan-jalan di badan, saya lihat kan. Kali yang merangkut. Habis itu ada makhluk yang kayak orang apa ya, idiot gitu, pelengok makhluk itu gitu. Jadi biar dibuat ibu tuh kayak nggak bisa berpikir, kayak bingung, nggak bisa ngambil sikap. Jadi dibuat seperti itu gitu. Itu yang terlihat saya. Satu hal lagi saya mau tanya, apa sebelum ibu sakit, ibu pernah ada masalah penjual belian tanah atau bagaimana awalnya? Ya, memang ada masalah tanah. Astagfirullahaladzim. Ini adalah makhluk yang mengganggu ibu yang kita akan interogasi. Kita tanya-tanya nih bu, kenapa buat ibu sakit? Pak, ayo sini, nanti tanyanya bapak. Soalnya kan Kenapa mereka kau tidak tanya, suka Bapak. sama mereka? Ini makhluk cacat kayaknya. Cacat ya? Kenapa pinggangmu? Tangannya gitu ya bang Bima? Kenapa pinggang dengan lenganmu? Kamu yang di badan ibu, yang kamu lakukan apa? Akan kubuat kamu kaku. Maksudnya badannya dibuat kaku, ibu merasa kaku badannya? Ya cuman ya goyang-goyang aja gitu, bisa melayang, bisa kaku. Maksudnya kamu buat kaku gimana? Ibu nggak merasa tuh badannya nggak kaku? Kau setan siapa yang suruh? Kau beraninya kau sama perempuan kau? Banci kau? Setan banci kau? Itu Berani sama perempuan kau? sesama wanita. Apa urusanmu? Apa ketidaknyamananmu apa? Ketidaknyamanan itu biarkan dia merasakannya. Yang mana ketidaknyamanannya itu? Ibu merasa nggak nyamannya di mana? Kan badan melayang, Iya. gelisah. Loh. Apa urusannya kamu megang kaki bapak? Si bapak mau apakan? Umurnya udah 70 tahun ya, ayahnya ibu Nurhasana. Jangan pernah kau mencoba untuk menghalangiku. Menghalangi? Kamu merasa dihalangi dalam hal apa? Kenapa rupanya? Makhluk jahat kamu, wajib dihalangi kamu. Wajib dihalangi dan wajib ditobatkan. Makanya pengen tahu dulu, yang Wajib kamu merasa diinsafkan dihalangi kamu. itu yang mana? Hah? Jawab dulu. Apa memang yang membuat mereka, yang telah mereka lakukan sehingga kau tidak nyaman? Coba kau katakan dulu. Bisu apa gimana kau nih, nggak bisa bicara? Temanmu aja panggil sini, biar kita interogasi. Allah Akbar. Allah. Ini yang merayap itu kali panggilnya ya? Ini ganti makhluk ini. Awas. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Kamu yang merayap di badan ibu. Ibu merasa ada yang merayap di Banyak. terus ini. Ada yang jalan. Iya. Kaki 8 itu Kaki 8. Apa? Lipan. akulah Ini coba. yang berjalan di dalam tubuhmu. Berarti yang ibu ngerasa ada yang jalan kan di Iya, perut. dari perut ke atas. Ini dia nih. Tujuannya apa sih ada di badan ibu? Emang nggak ada tempat jalan-jalan yang lain selain di badan manusia? Karena itu sudah menjadi tempatku untuk berdiam diri. Salah alamat kamu. Tujuannya nih. apa? Biar apa kamu berdiam di badan ibu? Agar dia
selalu merasakan ketidaknyamanan dalam tubuhnya. Dari tadi tujuannya buat nggak nyaman. Jadi yang mulai badannya ada yang digoyang-goyangin. Kami Jalan. selalu mengganggu seluruh tubuhnya. Merinding dari ujung rambut ke ujung kaki. Itu kerjaan kamu ya? Targetnya apa kalau ibu sudah nggak nyaman? Apa keuntungan bagi kamu? Keuntungan untuk kami sebuah wadah untuk kami bertempat di dalam tubuh manusia. Jadi kamu merasa dapat rumah gitu di badan ibu? Enak aja, nggak ada itu. Badan ibu harus bersih, nggak boleh kamu jadiin tempat camping. Siapa yang suruh? Temanku sudah mengatakannya. Siapa namanya? Untuk apa Ya biar ibu tahu. aku mengatakannya Tanya ibu. kepada sebuah nama, hanya sebuah huruf untukmu. Oke, huruf apa? Hah? Huruf apa? Apa itu maksudnya? Oh, A. Huruf A. Jadi yang nyuruh kamu mengandung huruf A, perempuan. Ciri-cirinya apa? Rambutnya panjang, diikat. Oh. Hubungannya apa dengan ibu? Kenal nggak saya sama orang itu? Dan kenapa dia berbuat seperti itu sama saya? Dia berbeda dengan yang ditunjukkan ke dalam mimpimu. Oh, yang ibu mimpi tetangga itu bukan dia berarti. Dia berbeda yang kuberitahu. Ciri-ciri itu tidak sama seperti dalam mimpimu. Ciri-cirinya seperti apa kalau yang menurut kamu? Tanyakan kepadanya Loh, kan dia nggak tahu. apa yang kau lihat dari mimpimu. Katanya bukan dia. Kamu mah bohong nih. Jangan-jangan kamu kamuflase nih. Mau memutar balikan fakta. Kau lihat di dalam mimpimu seseorang itu. Yang datang ke mimpi ibu laki perempuan? Suami istri. Jadi yang suruh. Setelah kau bermimpi, semakin kau merasakan dalam tubuhmu. Emang iya ibu? Iya. Setelah mimpi itu jadi Iya. makin banyak. Jadi makin nggak karuan. Makin nggak enak. Aku tak perlu memberitahu siapa dia, tetapi aku hanya memberitahu siapa pengasuhku. Oh, dukunnya. Emang yang miara kamu siapa? Dialah seorang wanita tua. Oh, berarti yang dibilang wanita itu dukunnya. Wanita tua rambut panjang. Emang salah saya apa sampai kamu melakukan ini? Apa salah saya? Sesungguhnya dari bangsa kalian melebihi dari bangsa kami. Maksud kamu melebihi dalam hal apa? Hati jika mendapatkan kekecewaan, dia akan mendatangi kami, meminta bantuan kepada kami. Minta bantuan untuk menyakiti. Kau lihat sekarang ini, Kan nggak semua orang seperti itu. tapi banyaknya seperti itu. Kalau kecewa datang ke dukun atau orang pintar lalu mengirimkan sihir ke orang yang sudah mengecewakan dia. Itu golongan lain, bukan kita. Kita nggak begitu ya Pak ya? Iya. Kita tidak seperti itu. Tapi itu golongan manusia. Iya, golongan yang suruh kamu kan. Dan kamu mau aja disuruh buat jahat.
Berarti kamu sama jahatnya sama manusia yang suruh kamu. Jika kami baik, tak ada kejahatan dalam dunia ini. Jadi kamu mengakui ya kalau emang kamu tuh pelaku kejahatan ya. Kalau emang yang memesan kamu itu dikecewakan, apa yang membuat dia kecewa? Apa saya ada salah kata atau perilaku saya yang salah? Coba tolong terangin lah, keluarga saya apa? Diawali dari hati, lalu ain. Jika kau terkena penyakit ain, itu bisa merusak seluruh tubuhmu sampai ke anakmu. Apa hubungannya sama Jangan kau remehkan penyakit ain itu apa penyakit maksudnya? ain itu. Coba jelaskan, kita masih belum paham yang kamu maksud. Silakan kau cari sendiri. Wah, gampang itu, nanti aku cari. Apa itu penyakit ain? Gampang, nanti cari di Google. Aku sekarang mau tahu dari mulutmu jawaban kamu apa. Kecemburuan. Itu penyakit hati. Penyakit hati dong, berarti iri dengki. Buat hati yang berawal dari mata. Jadi matanya melihat orang lain bahagia dia sedih, melihat orang lain susah dia senang. SMS itu namanya, susah melihat orang senang. Sampai saat ini melirik pun dia tak mau. Melirik nggak mau. Yang ibu bilang tadi nggak bertegur sapa itu dengan siapa? Yang itu Ada. itu ada. Pertanyaan bapak tadi, apa salah keluarga bapak ini gitu loh? Coba jelasin. Dia bisa iri tuh yang diiriin apanya ya, Kak? Iya, diirin apanya? Saya kan nggak pernah usil sama orang. Mungkin bapak di tempat itu paling kaya kali, bapak. Enggak, biasa di aja. pabrik. Oh. Hidup biasa. Allah, astagfirullahaladzim. Duduk kaget aku. Ganti makhluk ini, Bu. Siapa ini? Ngagetin kamu, Aku melihatmu. Melihat siapa? Aku pantau kau banyak berbicara. Oh, aku. Lah memang aku host ya harus banyak bicara lah. Mewakili ibu ya, Bu ya? Iya. Ayo ibu yang nanya. Nih ibu yang mau ngomong. Aku kan nggak pernah ganggu kamu. Kenapa kamu ganggu aku? Kenapa kamu nyakitin aku? Keluarga aku nggak pernah nyakitin kamu. Jangan pernah kau bertanya-tanya kepadaku. Aku punya hak untuk menanya, apa salah aku? Karena aku tetap harus menjaga apa yang diutuskan kepadaku. Kamu ditugaskan untuk menjaga apa menyakiti? Aku menjaga. Menjaga tapi kok buat sakit ya, Bu? Iya. Aku bukan menjagamu, tetapi aku menjaga teman-temanku dari orang seperti dia. Oh, menjaga supaya teman-teman kamu nggak dihancurkan sama Panglima gitu. Pas banget kalau gitu, kamu berhadapan sama Panglima Langit. Ntar saya gunting sayapmu, mau nggak? Mau saya gunting sayapmu? Coba ayo Pak tanya, belum terungkap Mau. nih. Dalam hidupmu, kau beruntung bertemu denganku. Bukannya apes ketemu kamu. Tetapi Beruntung aku gimana? tidak menjamin keberuntunganmu. Kebalik kali kamu yang apes ketemu Panglima. Keberuntunganku ada di tangan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bukan di tangan iblis, setan kayak kamu. Gosok gigi aja kamu nggak pernah. Kok tahu Ya. Panglima? Makhluknya nggak Gigimu pernah gosok gigi. ompong, nggak gosok gigi. Kencing nggak cebok kamu. Astagfirullah. Tahu kamu? Kamu setan, makanya taubat kamu. Kamu muslim bukan? Siapa Tuhanmu? Coba kamu jawab, siapa Tuhanmu? Aku bukan makhluk untuk saling berdiskusi atau berdialog. Jadi kamu makhluk yang ditugaskan untuk apa? Aku bukan menggunakan kata-kataku. Jadi menggunakan ototmu. Itulah kamu makhluk bodoh. Segala sesuatu menggunakan otot, nggak menggunakan akal. Harusnya kau tuh menggunakan akal dan pikiranmu. Dan berdiskusi. Dan harus masalah. tahu mana yang pantas kau lakukan, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Tak perlu aku tahu. Otakmu nggak ada masalahnya. Kamu taruh di dengkulmu. Kalau kamu berakal, kamu beradab, kamu beragama, kamu punya Tuhan, kamu nggak melakukan itu. Tobat kamu, tobat, insaf kamu ya. Mau, tobat. Tidak. Biar jadi makhluk mulia kamu, makhluk baik. Kalau dia menjaga teman-temannya, Ya.
Berarti memang Semua teman-temanmu ikut tobat ya. satu komplotan ini. Tidak Ya, masuk Islam ya. akan lebih baik aku terlebur. Aku sudah terbiasa menghadapi seperti kau. Bahkan di saat ini aku masih bisa mengganggu. Aku sudah berobat ke 6 orang. Kenapa kamu masih ganggu aku? Aku kan nggak punya salah sama kamu. Siapa yang suruh kamu? Aku harus menjaga apa yang diperintahkan. Aku tetap harus mempertahankan. Kemarin kamu nggak kepanasan. Kau harus ingat, bangsaku lebih banyak dari bangsamu. Satu pasukanku terbakar, kami bisa menjadi 5. Jadi waktu itu, waktu diobati ada yang terbakar, tapi malah nambah lagi. Masa gitu sih? Kalau udah terbakar ya habis dong. Mati satu, aku bisa memberi lebih dari 1. Aku bisa mengirim Makhluk lagi. pasukanku. Oh, pantesan habis diobati malah ibu tambah sakit. Karena malah tambah makhluk lagi. Andaikan yang menghancurkan kamu Panglima gimana? Apa kamu bisa mendatangkan lagi pasukan kamu? Lebih baik kau tanyakan kepadanya apakah dia mampu. Kayaknya Panglima sombong banget sih kamu. Tobat aja lah kamu, tobat ya. Saya malas melayani makhluk kayak kamu. Bagus kamu tobat, masuk Islam. Ya. Aku tidak menjadi makhluk yang sombong. Saat ini kita tak bisa saling berbicara. Yang nyuruh siapa? Tadi belum dijawab tadi yang nyuruh benar ya. Aku hadir ke tempat ini bukan untuk saling berdiskusi. Sekedar menjawab pertanyaan aja, masa kamu nggak mau? Kan kamu tahu kamu disuruhnya itu ditugaskan untuk apa dan alasan apa dan siapa yang suruh. Tinggal jawab aja kok mutar-mutar nggak jelas. Ayo jawab. Ayo ngomong. Ini aku diinjek, kurang ajar ini setan. Astagfirullahaladzim. Siapa yang kamu maksud? Yang ingin tahu. Aku ingin tahu. Ibu juga ingin tahu, Bapak juga. Aku ingin tahu. Suamiku juga ingin tahu. Siapa yang nyuruh? Akan kau hancurkan tempatmu. Ngancam Panglima. Akan ku obrak Gimana caranya kamu menghancurkan tempat kami? tempatmu. Iya, caranya gimana mengubur-ngaburnya tuh? Aku sudah mengetahui tempat ini. Waqul jal haq wa yahaqal batil innal batila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fanggalab bi nikmati min Allah. 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 Allah Akbar. Mau lawan aku? Ayo, Kita belum cukup dapat Mau lawan? informasi Panglima sementara makhluknya. mau lawan? Mau lawan? Mau lawan? Tapi Panglima. Mau lawan? Mau lawan? Lihat jangan buat kasar di sini ya. Mau lawan? Jangan nyakitin Ismi. Gigi mau digigit lagi tangan itu. Duduk baik-baik, kita ngobrol baik-baik, kita nggak akan nyakitin. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Jangan balas, saya tahan aja. Jangan bilang siapa. Kenapa kok? Kenapa? Urusanmu apa dengan mereka? Berarti Jangan tadi balas kejaran lagi. Bapak tadi. Apa urusanmu?
Oleh saya kenapa ada? Ini awak. Tolong kita kalisa. Bahasa apa ya? Bahasa jin apa ya? Nonton dia mana ini? Kayak mantra ya? Tapi bahasa Sunda. Siapa yang memerintahkanmu? Awewe jeung lalaki. Siapa namanya? Laki dan perempuan. Apakah suami Ayo, istri? yang bertele-tele kamu. Ini sana, Mina. Eta hurufna A jeung I. Yang A laki atau perempuan? Eta lalaki na M. Yang perempuan ada huruf A dan I, laki-lakinya huruf M. Apa salah mereka? Masalahnya apa? Teu kudu ditagih. Tagih Teu kudu apa? ditanyakeun. Untuk apa? Eta uangna. Uang untuk apa? Eta lemahna. Untuk apa uangnya? Lemah. Untuk apa? Lemah. Lemah itu apa? Lemah. Eta diinjak. Tanah yang untuk diinjak berarti jalan. Eta bulan Agustus teh. Yang bapak nagih uang. Lain. Eta nu awewe ngomongkeun. Jangan dibayarkeun. Saya nggak pernah nagih. Nggak pernah nagih. Saya ikhlas demi Saya Allah. ikhlas. Ngomongkeun. Eta punya jelema aya nu ngadu. Buat adu kesabaranku ini. Eta kan janji maneh. Eling teu, mane nu nanyakeun? Gitu. Yang nanya Saya ibu. nggak nanyain. Saya nggak nanyain. Ngomongkeun. Iya teh nggak nanyain. Ada yang nanya tetangga saya. Yang eta api teh seneng. Oh, yang belum bayar si A, si B, si C gitu. Ibu Iya. cerita. Nah ini yang namanya disebut ini merasa sakit hati. Ya kalau nggak mau diomongin ya bayar dong. Kan kamu Kan punya mana yang kewajiban. sendiri Kan mana sendiri yang janji mau Bukan tenagi. ngomong. Tuh kudu ngomong ke batur. Saya mah cuma ada yang nanya, cuma si A yang belum, ini belum gitu doang. Tapi kalau emang nggak ada ya nggak apa-apa, saya udah ikhlas. Aduh jelema, teu bebeja, cicing, omong-omongkeun ke dina jelema lainna, omongkeun ke urang. Pernah Kan ngomong. kamu yang janji sendiri lagi itu, masa Iya. mesti ditagih. Oh. Kan seharusnya kamu, oh iya waktunya bayar gitu. Kita bulan Agustus pan, bukan ngomongin, enggak, saya mah nggak ngomongin, cuma nanya doang. Lalu kamu sakit hati gara-gara masalah itu. Ini siapa lagi nih beda kayaknya nih. Kamu siapa? Kamu yang buat sakit ibu. Tuh, Bu kayak olok-oyong Bu. Ibu kan suka gitu ya? Iya. Ibu katanya berdiri kayak mau Iya. jatuh gitu. Iya. Kayak nggak napak gitu. Iya. Nah, ini nih makhluk ini nih. Ngapain kamu? Teling teling. Ngapain kamu di badan saya? Saya salah apa sama kamu? Teling. Oh, dibuat ibu supaya lupa. Iya, kamu yang bikin ibu pikirannya jadi nggak tenang ya? Oh, dijampe-jampe ibu. Biar apa? Ya Allah, astagfirullah. Duh. Tahan badannya Ismi, aduh ya Allah. Tunggu tahan. Siapa kamu? Ular ya? Kamu yang di badan ibu? Jadi masalah ya kayak dari awal tadi, soal tanah, masalah ditagi-tagi, dia nggak suka, dia tersinggung, jadi dia ngirim-ngirimkan setan-setan ini, iblis-iblis ini. Beli janji sendiri. Saya. Manusia tuh kan yang dipegang omongannya. Kalau mulutnya sama dengan mulut ular gimana? Iya, ini ular. Kamu di badan ibu apa tugasnya? Saya Iya, di rumahmu. di rumahmu kata ibu. Masih ini bu? Kalau tinggal di rumah wanita itu, dia badannya lebih kecil darimu, Perempuannya badannya lebih kecil dari ibu. Terus, lebih bersih darimu, kulitnya lebih putih. tapi dia pedas dalam berbicara, Ngomongnya pedas. terlalu banyak gaya. Orangnya terlalu banyak gaya. Iya. Terus? Suaminya itu takut padanya. Iya. Dan ibu kan wanita itu. Namanya mengandung A dan I. Terus? Kau ingat siapa dia? Ingat nggak kira-kira? Iya, Oh iya. Udah tahu berarti? ada A sama I-nya. Itulah dia orang Jawa Barat, dan dia itu sering sekali. Suka main dukun ya, suka datang ke tempat dukun. Dan kau pun pernah Ya. melihatnya, bukan? Dia ingin menjadikan dirimu bagian darinya. Tumbal. Oh, dijadiin tumbal. Dijadikan persembahan Dijadiin tumbal ibu. untuknya. Emang salah ibu apa? Kenapa harus ibu? Kau pendatang
Iya, karena ibu bukan asli Sunda kan? Iya bukan. Jadi kalau semua pendatang di situ begitu ya? Seperti itu. Itu adalah tempat wilayah kamu. Memangnya ada teman bapak yang pendatang yang Ada meninggal juga, sakit begini juga. Orang Jawa. Yang jauh. Pembunuh kalian ya? Saya bukan dia. kamu siapa? Kamu tidak boleh memarahiku. Iya, kamu kan belum memperkenalkan diri. Aku adalah ular yang kau lihat bermahkota itu. Pernah lihat bapak? Coba ingat-ingat, bapak pernah lihat ular? Ularnya warna apa? Gede? Besar sekali. Kuning ya? Yang di rumah gubuk itu ya? Pernah lihat bapak? Di kuning dan hitam. Beneran nyata gitu? Kuning dan Dari mana ular itu? Dari Di dalam rumah pernah ada dulu. Warna Udah kuning? lama, kuning di rumah hitam. bapak. Oh, biasa kalau kuning itu sejenis piton ya? Iya. Tapi sudah suka dibuat pelihara orang itu, hiasan misalnya. yang tinggal di rumahmu sebelumnya mati. Iya benar, yang tinggal di rumah bapak sebelum bapak meninggal. Nggak tahu, saya dulu tanah kebun. Saya beli, terus yang itu. Oh, Tanah itu kenapa? Tempat kami, tapi kami tidak menyakitinya. Mereka menyalahkan kami. Orang yang memusuhimu justru dia memuja bangsaku. Muja mereka itu. Kau lihat, dia bukan manusia bekerja keras, tapi dia selalu banyak gaya dengan duniawi. Jadi nyugih. Dia sakit hati karena kau membicarakan itu kepada orang lain dan menyampaikannya. Kau mengatakan dia janji-janji saja, tapi belum dibayarkan. Kok dia begitu saja percaya? Belum tentu yang disampaikan orang itu benar. Karena dia merasa sendiri. Oh. Memang belum terbayarkan. Wanita itulah yang paling kuat di antara keluarganya. Dan orang-orang di sana percaya dengan dirinya. Kau ingat bukan? Iya, saya ingat. Ada di Iya. dia lebih kecil darimu. Iya. Selalu memakai Lipstick. bibir warna merah. Iya. Itu saja yang ingin aku sampaikan. Kalau kamu di situ sebagai apa? Penghuni tanah. Iya, Tapi kamu nggak merasa nyaman nggak ada makhluk-makhluk itu berada di sekitarmu? tidak ada keterpaksaan ataupun memilih. Itu adalah kebebasan dari bangsa kami, sama sepertimu. Tapi kamu kalau jujur, kamu merasa terganggu nggak dengan mereka? Saya tidak suka. Oh, jujurnya Tidak nggak suka. semua hewan yang kalian lihat melata itu semuanya jahat. Aku tidak seperti mereka. Aku berwarna kuning, besar sekali. Terus waktu bapak lihat, bapak apain? Ini apa ini hilang saya sendiri? pas pergi mencari orang, udah nggak ada. Tujuannya apa waktu itu memperlihatkan diri ke bapak? Karena kau dalam bahaya. Oh, masih simbol pak. Ada yang ngerjain bapak, jadi dia muncul tuh untuk memberikan isyarat gitu. Lama sekali. Itu udah berapa tahun? 5 tahunan itu. Iya, tidak lama setelah kau tinggal di rumah itu, bukan? Oh, bapak tinggal di rumah itu sudah berapa lama? Karena rumah kan 2 yang atas saya bongkar, sebelum dibongkar. Ada di lingkungan orang-orang Pemain. saling menjatuhkan dan mengorbankan satu sama lain. Jadi dia muncul tuh sebagai simbol. Karena kau sangat jauh dari keramaian. Iya pak. Iya benar. Jauh. Jauh dari keramaian. Bukan di dalam kompleks ya? Bukan. Rumah kampung. Kampung, kebun semua keliling. Tapi ada rumah templok. Di situ adalah tempat yang sangat sakral. Dulu. Kau Sakral. tahu Cibungur? Siapa? Tempatmu bernama Cibungur, bukan? Cibungur. Iya. Oh iya benar. Bapak padahal nggak pernah cerita ya? Di sana adalah perairan dan pohon-pohon yang besar. Iya. Maka kamilah tinggal di tempat itu. Ya. Kau tahu, di sanalah tempat singgahnya seorang panglima perang sepertimu Oh iya? pada zaman kerajaan dahulu. Karena di sana sangat sepi sekali. Pada Kau zaman merasakan kerajaan. di zaman sekarang yang ramai, tetap saja yang kau diami sepi, jauh dari keramaian, bukan? Iya. Iya. Siapa panglima yang pernah singgah di situ? Apakah dari kerajaan Siliwangi? Bukan. Ada kaitannya dengan runtuhnya atau masuknya kerajaan Islam pada zaman dulu. Pada saat Mataram hancur dan sampai
memasuki Pajajaran. Dari Mataram ke Pajajaran. Ada lagi yang ditanyakan nggak Bu? Udah ketahuan kan arahnya dari mana? Kamu ngasih unjuk bahwa saya dalam bahaya, kenapa emang? Karena kalian orang baik. Kalian mau berkorban untuk kepentingan bersama, bukan mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Iya. Padahal di situ Tapi rata-rata kau begitu ya. memberikan jalan kehidupan untuk mereka, tapi mereka menganggap kalian itu seperti orang yang Sombong. orang yang sombong, tapi justru dia menyusahkan. Ini ujian ya mungkin bagi Bapak dan Ibu ya. Dan lihat mereka kan baik. Manusia mempunyai kesempurnaan, tidak seperti bangsa hewan dan binatang yang selalu dianggap rendah. Janganlah kau seperti lalat yang matamu hanya melihat yang bau dan kotor, tapi jadilah seekor lebah yang hanya datang kepada yang manis dan juga keindahan. Itulah matamu. Dan hei manusia, jika kau manusia, pasti kau punya hati, dan kau ditetapkan untuk mempunyai keimanan di dalam hati, agar kau tunduk dan takut kepada Tuhan. Maka jangan kau tempatkan lidahmu di depan hatimu. Kenapa lidahmu tertutup oleh mulutmu? Agar kau bisa menjaga perkataanmu. Kenapa orang yang bertakwa, orang yang baik akan menempatkan lidahnya di balik hatinya dan keimanannya. Tapi orang yang bodoh akan meletakkan lidahnya di depan keimanannya. Maka setiap perkataan yang dilontarkannya tidak membawa kebaikan dan manfaat, tapi justru menghancurkan dirinya sendiri. Itu saja. Maka jagalah lidahmu. Sebagaimana kalian disempurnakan lidah yang tertutup, tidak menjulur sepertiku. Tapi aku tetap menjaga kebaikan. Karena setiap makhluk sudah ditetapkan akan membawa kebaikan. Dan keburukan dia sendiri yang membawanya. Karena itu adalah jalan untuk mana kau pilih. Itu saja. Terima kasih Kita belum tahu namanya siapa ini. untuk informasinya. Terima kasih untuk nasihat-nasihat yang baiknya. Terima kasih. Ratu atau Putri panggilnya? Saya Ratu. Oh Ratu. Kamu Ratu, apa saya masih ada keturunan dari Mataram? Karena kamu ngasih unjuk. Yang Ratu berarti ya? Karena kau dari Jawa Tengah. Iya. Nah orang tua saya Raden juga di sana. Mbak saya dari Mataram. Kau menurunkan watak dari orang-orang yang jauh sebelum, selalu mau berbagi. Jadi leluhurnya Bapak Mariono dulu seperti itu ya, senang berbagi, Dan sama, mau berkorban untuk orang lain. leluhurmu pun bernama yang hurufnya sama dengan. Panjenengan Kanjeng Susunan Prabu Amangkurat Agung Ingkang Mataramnya? Tidak, Tidak. itu terlalu jauh untukmu. Karena keturunan saya baca di bukunya begitu dari ibu saya. Kalau kakeknya Bapak namanya siapa? Kakek saya dari ibu saya Raden Mas Cipto Diwiryo. Terus kalau dari ayah? Dari ayah Kan tadi beliau bilang leluhurmu namanya M juga, sama seperti Bapak. Sama huruf O-nya. Oh, O-nya yang sama, mengandung. Cipto Diwiryo. Oh iya benar. Iya ya, itu dia. Kalau mbak saya bu pertama, Tapi terkenalnya adalah Mbah Wiryo. iya Mbak Wiryo. Mbak Wiryo dari Kurtarjo ya. Ya, Katanya bapak saya dulu suka ngangun kuda gitu, bawa kuda. iya. Dia membawa kuda Iya. Kalau orang tua saya sakit suka datang gitu katanya. karena dia dulu among-among Kesultanan Mataram. sebagai Oh bukan. sebagai pengurus tunggangan. Beliau yang mengurus kudanya. Tapi jangan kau jadikan Iya. alasan untuk tidak menyelamatkan dirimu sendiri. Karena keselamatanmu adalah tergantung diri. Iya. Paham maksudnya Pak ya? Walaupun keturunan siapa, tapi tetap kita menjaga diri sendiri. Kau selalu saja setelah kau diobati oleh orang itu, kau semakin gelisah. Kenapa? Padahal kan Semakin kau mengandalkan orang lain, maka akan semakin kuat kekuatan itu untuk menerpa dirimu. Tapi ketika kau mengandalkan dirimu sendiri dengan kekuatan keyakinanmu bahwa kesembuhanmu tercurah dan turun langsung dari Sang Pencipta Maha Kuasa, maka kau akan menjadi kuat
kau akan menjadi kuat. Amin. Semakin kau mengandalkan orang itu, kau semakin tidak bisa tenang. Tapi kau satu yang kau abaikan. Apa? Ketika kau beribadah, kau harus tenang dan bersungguh-sungguh. Itu bukan karena orang itu, tapi apa yang kau baca sungguh ketulusan, karena kau yakin dengan kau menyebut namanya, dia akan datang kepadamu. Bukan orang yang memberikan itu datang kepadamu untuk menolongmu. Oh iya. Paham, Bu? Iya. Jadi zikirnya yang harus dikuatkan. Iya. Karena yang memberi doa itu, dia pun sama, beliau pun sama denganmu. Sama-sama manusia, tapi tujuannya satu, bahwa doa ini tercurah dan langsung kepada yang menciptakan, yang maha kuasa. Bukan dia, tapi yang kau hadirkan orang itu di dalam dirimu pada saat itu. Maka tidak ada ketenangan di dalam diri. Tapi ketika kau baca, sungguh-sungguh kau meyakinkan bahwa maha kuasalah yang sudah memberikan segalanya terhadap dirimu. Gitu, Bu. Paham ya? Iya. Aku pun diciptakannya olehnya. Dan aku pun sama seperti kalian mempunyai Allah, mempunyai Nabi yang sama. Karena aku diislamkan oleh bangsamu. Oh, Iya. siapa yang mengislamkan saat Alhamdulillah. itu, Ibu Ratu? Aku tidak akan memberitahu. Alhamdulillah. Itu saja. Ingat, kekuasaan atas dirimu hanyalah maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kau ingin meninggalkan tempat itu, tinggalkanlah. Itu rumah pribadi. Rumah pribadi. Berarti harus dijual dulu ya. Tapi jangan ada dendam dengan siapapun. Iya. Saya udah Dan ikhlas jangan itu. Saya udah ikhlas. Dan jangan lagi kau tanyakan kepada siapa yang berjanji kepadamu. Jadi kalau udah ikhlas, ikhlas aja gitu. Kau memberikan jalan untuk mereka, maka kau akan diberikan kemudahan Amin. Ya dalam Allah. setiap kesulitan. Benar-benar. Itu benar itu, Pak. Karena kita memudahkan urusan orang, maka Allah memudahkan urusan Bapak. Tidak semua manusia Sama dunia akhirat itu. bisa melakukan itu. Sama Dan dunia kau akhirat. bersyukur kenapa pada saat itu Allah memudahkanmu dalam rezeki untuk menutupi semuanya. Padahal itu kan harusnya tanggung jawab 15 orang, tapi Bapak 2 orang saja sudah bisa menutup itu semua. Itu kan berarti kemudahan yang diberikan Allah, Nah, Pak. saya kan gitu pensiunan dapat rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya beli buat jalan buat umum gitu. Biar nggak Itu nolak tembak. akan Jadi menjadi amal ibadahmu sepanjang kehidupan dunia ini. Amin. Dunia dan akhirat kelak kau dapatkan. Amin. Sudah tutup semuanya. Iya. Jangan lagi kau ingat. Kalau ada yang nanya gimana? Nggak usah dijawab. Jika mereka tidak ingat, lupakan saja. Kalau memang itu rezekimu akan sampai kepada dirimu, jangan lagi ditanyakan. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ratu. Salam untuk semuanya. Iya. Saya mohon pamit dan dimaafkan. Saya juga mohon Terima maaf. kasih. Kami juga minta maaf. Tuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan pengobatan terhadap Ibu. Ayo, Ibu Nur Hasanah masuk ke klinik. Ibu matanya pandang ke Panglima sambil zikir. Assalamualaikum warahmatullahi Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi wa juriyadihi wa ahli baitihi wa syai'un lillahi lamul al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajil sultanil azim wajil manil karim wajil wajhil karim waliyal kalimati tamma yuwadawati mustajabati wakil yasani wal husaini ila hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanallah. Fangkalabu. Ibu Nur Hasanah sudah diterapi, sekarang tinggal mandi air doa. Ini adalah air yang sudah didoakan oleh Panglima Langit, fungsinya sebagai pembersihan dan sebagai pemagaran dari semua energi negatif yang berasal dari makhluk yang jahat. Ya, alhamdulillah sudah terungkap semua misteri yang selama ini mengganggu kehidupan keluarga Bapak Mariono dan Ibu Nur Hasanah. Ibu juga sudah diterapi, sudah mandi air doa, dan tadi sudah ngobrol ya, apa interogasi langsung dengan makhluknya. Apa kesan-kesannya? Alhamdulillah tadi kagak tahu bisa tahu. Tahu, siapa, ya. gitu. Ya. Satu kedua ya kita bersyukur bisa pulih kembali lah. Amin, amin. Sama Allah, semoga disembuhkan. Amin. Saya dikasih sehat lagi. Ya, amin. Ibu tadi sudah Kesehatan. dikasih resep obat untuk Iya. dibuat dan diminum serta dikasih doa. Nanti Iya. doa itu harus dizikirkan atau diwiridkan sebanyak-banyaknya. Iya. Bapak nyangka nggak tadi didatengin leluhurnya? Ya nyangka Pak. Tapi saya punya perasaan sendiri nih ya, di sewaktu saya di mana-mana gitu. Kalau ada saya kejanggalan pasti kadang-kadang suka nongol gitu deh. Di belakang saya nih suka kayak ada ngikutin gitu. Perasaan hati saya begitu. Emang sih biasanya kalau ada sosok pendamping, apakah itu leluhur atau dari tempat ibadah yang pernah kita datangi, itu biasanya mereka memberikan apa ya, isyarat gitu Pak. Kalau kita tuh dalam bahaya gitu. Tapi dia tidak bisa menghalau andaikan ada kiriman yang jahat gitu. Tapi tetap bersyukur ya. Bapak tuh sudah melakukan kebaikan tapi tetap dijahatin, insya Allah akan ada pahala tersendiri untuk Bapak dan keluarga ya. Baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari perjalanan hari ini? Dalam kehidupan memang seperti itu ya. Tidak semuanya di mana tempat kita tinggal bisa membuat kenyamanan bagi kita. Memilih tempat tinggal itu memang sulit gampang ya. Oh ternyata kurang nyaman di tempat ini. Ternyata tetangganya ataupun orang-orang sekitar tidak care sama kita, tidak bisa bersosialisasi yang baik, saling memahami, saling mengerti, saling menutupi kekurangan. Yang indah itu kan apabila kita bertetangga, saling menutupi kekurangan, saling mensupport, saling mendukung, saling membantu, saling bergotong royong. Itu indah kalau begitu. Tapi kalau yang seperti ini nih rumit juga nih. Karena apa ya? Karena ya itu ya memang sifat baik dan sifat buruk manusia itu pasti ada setiap manusia. Tapi bagaimana kita menyadari supaya kita tidak tenggelam dalam kejahatan, tenggelam dalam kesesatan, tenggelam dalam keburukan. Ayo bangkit, perbaiki hati, perbaiki pikiran, perbaiki akal agar kita bisa berbuat baik gitu, terutama dengan sesama ya. Karena urusan yang paling sulit di muka bumi ini adalah hablum minannas. Kalau hablum minallah kita bisa langsung sama Allah. Tapi kalau hablum minannas ini urusannya sesama manusia. Sulit itu, sulit. Hablum minannas dan hablum minallah harus seimbang. Insya Allah kita selalu diberkahi Allah, diridhoi dan mendapatkan surganya gitu ya. Begitu saja sih Ustaz. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan dari netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Lesti, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Langit.